Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Al-hadis atau kama qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Kita awali kajian pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas sarah hadis. Jadi supaya tidak tafsir terus, Bu. Jadi kita bahas hadis, salah satu hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis ini sangat pendek dan membutuhkan pemahaman yang agak dalam. Di mana Nabi bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatil khair. Akan masuk surga banyak kaum yang hatinya memiliki hati seperti hati burung. Ya cuma stop sampai di situ saja hadis ini. Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatil khair. Akan masuk surga banyak kaum yang hatinya bagaikan hati burung. Nah, hadis semacam ini tentu butuh pemahaman, aku. Apa yang dimaksud hatinya seperti hatinya burung itu, gitu loh. Memang Nabi itu menyatakan sendiri bahwa beliau itu jawami'ul kalim. Bu'ithtu bi jawami'il kalim. Saya diutus itu juga disertai kemampuan untuk menyampaikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya, Bu, qalilul lafzi wa katsirul makna. Kadang-kadang ucapan Nabi itu pendek, tapi syarat faedah maknanya macam-macam gitu. Luas sekali maknanya sebetulnya itu. Disitulah butuh tafsir daripada hadis itu. Tafsir hadis itu biasa disebut dengan syarah. Kalau penjelasan Quran itu disebut hadis, kalau tafsirnya hadis itu disebut syarah. Jadi penjelasan Quran disebut tafsir, kalau itu disebut syarah. Nah, hadis Muslim ini salah satu syarahnya yang paling terkenal adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini menjelaskan makna hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhaj ini, syarahnya Sahih Muslim, yang hari ini akan saya sampaikan kepada ibu-ibu. Apa sih maksudnya seseorang yang masuk surga ketika memiliki hati seperti hatinya burung? Nah, kan gitu itu. Kita akan bahas ini. Pertama kita bahas dulu kata fuad. Ya, sebelum saya bahas tentang apa sih yang dimaksud gitu. Kita bahas dulu kata fuad atau afidah, di mana Nabi tadi bersabda, masuk surga orang-orang yang memiliki afidah.
Afidah itu sebutan hati dalam konteks bahwa hati itu memiliki banyak rasa dan gejolak. Jadi hati itu disebut dalam bahasa Arab itu dengan banyak diksi. Ada sodrun, jamaknya sudur. Ada kolbun, jamaknya kulub. Ada lub, ada ini salah satunya fuad, jamaknya afidah. Nah, kata sodrun, jamaknya sudur, itu untuk menyebut karakteristik hati yang mempunyai kecenderungan tersembunyi. Hati itu kan tersembunyi. Nah, untuk menyebut hati dalam sifatnya yang tersembunyi itulah dalam bahasa Al-Quran itu dipakai kata sodr atau jamaknya sudrun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Atau di surat Al-Imran 29 itu, kul katakan in tukhfu ma fi sudurikum autubtu, seandainya kamu menyembunyikan apa yang dalam sudurmu itu. Nah, kata hati itu disebut sudur karena menyebut hati dalam konteks yang bisa disembunyikan. Kul katakan in tukhfu ma fi sudurikum autubtuhu ya'lamullah, Allah tetap akan bisa mengetahuinya. Ya'lamullah, Allah tetap mengetahuinya. Hati disebut juga kulub ketika menyebut sifat hati yang bisa berbolak-balik. Hati itu kan bisa berubah-ubah pikirannya itu. Itu disebut kulub. Saya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bukan ya muqallibas sadr, bukan ya muqallibal qulub, karena hati itu ya memang bisa bolak-balik gitu lah Bu ya. Sapi, soelek gitu lah Bu maksudnya ya itu. Iso iman, iso gak. Nah, itu namanya kulub. Nah, hati juga disebut dengan fuad atau jamaknya afidah. Nah, hati disebut afidah dalam konteks hati itu memiliki banyak rasa dan gejolak. Hati itu ya sedih, ya gembira, ya takjub, ya kecewa, ya jengkel, ya suka. Macam-macam hati itu. Ya belas kasih, ya teko, ya macam-macam hati itu. Ya berani, ya takut, dan macam-macam. Ada banyak sisi emosional hati, gejolak hati itu, berbagai dimensi emosi hati itulah yang disebut fuad, jamaknya afidah. Nah, itu kenapa ibunya Musa ketika dia menghanyutkan bayinya ke sungai, saat melihat keranjang bayinya ditemukan istrinya Fir'aun, dia hatinya tidak karu-karuan sebagai seorang ibu. Hatinya ibunya Musa yang bergejolak itu disebut fuad. Wa asbaha fuadu umi Musa. Wa asbahu fuadu umi Musa fariho. Hatinya ibu Musa menjadi kosong. Hatinya disebut fuad. Gitu. Nah, lalu untuk menyebut hatinya yang bimbang itu, ayat berikutnya Allah tidak menyebut fuad, tapi qalb. Ingka latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Diganti lagi, hampir ya, saking cemasnya itu ibunya Musa nyaris berteriak, iku anakku, gitulah. Kalau saat itu tidak kami teguhkan hatinya. Nah, kata hatinya yang bisa berbolak-balik itu tidak disebut dengan fuad, tapi disebut dengan qalb gitu. Ada dua ayat sebelumnya fuad, ayat berikutnya qalb. Nah, yang dimintai tanggung jawab oleh Allah itu nanti fuad itu, gejolak hatinya ibu itu, benci, cinta, sedih, gembira, ridho, protes, dan seterusnya. Itu nanti yang dimintai tanggung jawab. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Isra 36, innas sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad hati sebetulnya, dan fuad ulaika kana anhu mas'ula, itulah nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah. Nah gitu Bu. Nah kembali kita ke hadis ini, Nabi menyebut yadkhulul jannah, mlebu swarga aqwamun, pira-pira kaum, berarti banyak kaum nih ya. Afidatuhum, yang fuadnya itu mislu aftidatil hayl, permisalannya seperti fuadnya burung. Toy niki manuk-manuk sing biasa niki lho Bu, manuk cilik ya, duduk manuk sing masuk biasa-biasa itu manuk. Burung prit. Ya opatine manuk niku. Nah,
Ini calonnya ahli swarga sing atine kaya atine manuk niki. Mari kita lihat tafsirnya para ulama atas hadis ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan ada 3 yang dimaksud dengan hati berhati burung. Satu, kata Imam Nawawi di dalam tafsir hadisnya ini, dalam syarahnya, yang disebut berhati burung yang pertama adalah rifkun. Rifkun itu lembut. Atine niku lembut, baik menyikapi ayat-ayat Allah maupun kepada sesama manusia. Niku atine niku rifkun, lembut. Ati sing lembut niki ya apa maksudnya Pak? Gini. Ati yang lembut kepada ayat-ayat Allah, dia akan mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Jadi gampang tembus ayat Allah, baik yang berupa ayat qauli napa ayat Quran. Niku gampang tembus teng atine. Krungu adzan hatine bergetar. Krungu ayat Allah neraka swarga atine iku bergetar tembus. Gitu loh Bu. Melihat kematian atine gemetar. Eling mati atine iki krasa. Hatinya itu loh. Itu namanya rifkun, lembut terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat yang difirmankan maupun ayat-ayat yang tercipta, seperti halnya kematian itu. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya keras atau qaswatul fuad. Jadi atine niki atos. Niki baik sama ayat-ayat Allah niku mboten blas mboten krasa. Blas mboten krasa. Ndak mempan nasihat, tidak mempan peringatan. Bahkan ketika diberi teguran oleh Allah berupa musibah saja, dia ini masih bebal. Napa jawane? Tambeng. Pancet. Salah satu contoh bagaimana Allah menyebut qaswatul fuad itu, hati sing atos ndak tersentuh peringatan itu, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 74 Allah menyebut Bani Israel hatinya itu bahkan lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian mengeras qulubukum. Fahya kal hijarati, sehingga hatinya itu seperti batu, au asaddu qaswa, atau bisa jadi bahkan hatimu lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Padahal batu saja masih bisa ditembus air. Batu yang sekeras itu kalau ditetesi air berpuluh-puluh tahun bisa berlubang. Kita mendapati batuan besar di lereng-lereng tebing gunung masih juga bisa ditembus oleh air, mata air yang mengalir dari celah-celahnya. Bagaimana bisa hati manusia tidak bisa ditembus oleh air, yaitu peringatan Allah, yaitu bimbingan Allah, seperti Bani Israel. Kenapa Bani Israel disebut hatinya keras? Mereka bukan cuma mendengar ayat yang difirmankan, tapi melihat ayat Allah di depan matanya. Mereka bisa melihat langsung bagaimana samudra itu dibelah, Bu. Ketok dhewe diliwati dhewe mbek sikile dhewe. Wis ketok nemen nek ayate Allah kaya ngono, wis nyabrang segara dhewe iki lak empun nah bisa nek. Wis ketok dhewe teng ngarepe niki lho, kekuasaan Allah. Gitu ketika disuruh jihad, disuruh perang, jawabnya di surat Al-Maidah itu begini. Fadhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Tatkala disuruh perang, Bani Israil itu jawabnya gini sama Nabi Musa. Budhalo dhewe Musa, kowe ambek pangeranmu, aku ono kene ngenten-ngenteni. Lho gitu, Bu. Lah gegeno itu padahal jangankan mengalahkan musuh, wong membelah lautan saja sudah Allah buktikan pertolongan Allah. Mereka melihat bagaimana manna dan salwa itu turun langsung di depan matanya, mereka makan sendiri loh gitu. Wis nyoto dhewe manna salwa makanan teko swarga didukno yang Allah didahar dhewe. Dirasakno dhewe. Lha wis kurang ya apa? Ngene iku sik muni ngene, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa awak dhewe ndak iman nek durung melihat Allah secara langsung. Pengen kok ketok aku baru percaya. Lho ngene ya apa wong ngono iku? Wong wis ngrasakno dhewe mana salwa mudhun teko swarga.
Ya. Mereka melihat langsung bagaimana Nabi Musa membelah batu keluar 12 mata air yang memberi minum mereka di tengah gurun. Waktu disuruh nyembelih sapi itu loh, masih bisa-bisanya kalau atatakhiduna huzwa. Ya weh. Lah saking atose hati gitu loh. Itulah contoh. Banyak manusia itu di zaman sekarang itu memiliki hati yang tidak rifkun, tapi atos gak iso ditembus peringatannya Allah, ndak mau mendengar nasihat. Ati sing kaya ngene iki, duduk orang berhati burung. Atine atos. Ditambah mana nek jumudul ilm perspektifnya sempit, kacamata kuda. Kacamata kuda itu ya apa Pak? Wis pokoke ngene. Lho iku tambah susah iku. Salah wis napa? Atine atos gak mempan peringatan, ndak iso ditembus nasihat, perspektifnya sempit. Wis pokoke ngene, kacamata muda. Ditambah lagi al-khirsu ala dunya, pikirane utake dunya tok ae. Wah, kalau sudah begini, waduh, koyok-koyok ya angel iki, ya. Nah, itu kalau sudah itu ya musibah. Musibah paling besar itu kata para ulama bukanlah ketika orang mengalami kebangkrutan bisnis, tapi ketika hatinya itu mengeras ndak tembus nasihat. Maseno wong mati, maseno mau wong loro itu biasa atine, gak anu blas ngene lah, gak ngrenyeng ngono lho. Napa istilahnya iki gak gak sambung apa setrum niku nggih. Ono mati gak lah nek semono niku ati atos. Iya. Nah niku Bu. Hati keras itu juga kepada sesama. Yang dimaksud berhati burung kata Imam Nawawi, rifkun lembut, bukan hanya lembut kepada ayat-ayat Allah, tapi juga lembut kepada sesama manusia. Lah lembut kepada sesama manusia niku pripun Pak maksudnya? Gini Bu. Di dalam hadis Nabi menyebut beberapa formatnya kelembutan hati, rifkunnya hati seorang manusia kepada sesama itu dengan 4 istilah. Hayyin, layyin, qoribin, sahlin. Nah, itu apa itu ya? Hayyin, layyin, qoribin, sahlin. Satu ketika itu Nabi dawuh gini. Ini Nabi ya mendeskripsikan lebih luas makna daripada rifkunnya hati seorang manusia. Lembute hatine menungso, yang menungso liyane itu dengan 4 poin. Nah, Nabi itu satu ketika bersabda begini Bu. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Mau ndak kamu tak kasih tahu dengan orang-orang yang berpotensi berpeluang diharamkan untuk nyadari neraka itu. Oh nggih bala insyaallah nggih napa Nabi. Ala kulli hayyin layyin qoribin sahlin. Yaiku wong sing duwe ati apa sing duwe karakteristik hayyin, layyin, qoribin, sahlin. Nah, nikilah 4 bentuk sikap rifkun, lembutnya hati kita kepada sesama. Dan ini dicintai Allah. Karena Allah sifatnya memang rafiq. Allah itu ar-rafiq. Maka dia juga menyukai rifkun. Nah, innallaha rafiqun yuhibbul rifqa fi amri kullih. Gusti Allah niku duwe sifat rafiqun. Napa rafiq niku Pak? Lemah lembut. Nggih, nyang kawulane kan lemah lembut Allah itu. Yuhibbul rifqa fi amri kullih. Semono uga Gusti Allah niku demen dengan Kanjeng Nabi nyang kelemah lembutan hampir dalam kesemua perkara. Gitu lho Bu. Lah nopo sih Pak? Hayyin, layyin apa wau? Qoribin kalisan. Niku lembut yang menungso niki. Hayyin niku Bu, hayyin niku hatinya teduh menghendaki kebaikan sama orang. Niku namanya hayyin. Masih ono wong ndak bener niku atine ngene ya, Bu. Misalnya pegel yang wong niku atine ngene, yo mandake diparingi sadar. Ngono lho Bu, maksudnya. Dia itu tidak mudah melaknat. Kalau orang tidak haji niku ndak.
Kalau melihat orang itu didik mandang matek, mandang bongko gitu loh Bu maksudnya Bu. Iku dia tidak mengendaki kebaikan itu namanya hayin. Jadi hayin itu yo kok nemen iku ya wis jane mandang diparingi sadar ditungakno. Oh iku hayin. Ngono. Nek mboten lawane mboten. Nek hayin nek mboten hayin niku ngeten. Cek nemene mandang matek, mandang bongko. Mudah melaknat, mudah memaki. Ya. Titik-titik muni pedes itu jenenge mboten haji. Nek haji mboten. Nek haji wis mari. Wis muga-muga Gusti Allah paring sadar. Lah niku jenenge hajin. Hajin itu ainun gitu. Nek mandeng wong iku teko sisi positifnya, Bu. Ana wong kancane posting umroh di Mekah, niku dia gini, "Oh, alhamdulillah koncoku iso umroh." Ngono. Dudu ainun sukti, ana kancane pasang foto umroh dhek ngene, Bu. Nek wong lawan ndak haji ngene. Oh, sombong riak ini. Ngono lho Bu maksudnya Bu. Nek iki ndak, alhamdulillah koncoku iso umroh gitu. Ana kancane ngamuk muring-muring. Oh iya, jenenge setas mari warak, mari loro dhek wajar lah. Sumpek mari loro, sing sabar wis jajal. Ngono Bu. Nek wong ndak haji ndak ngono, ana kancane muring-muring. Wong jane ku mulai biyen ngamukan. Ngene Bu, iku wong ndak haji. Jadi pandangan matanya itu ainus suhti kata para ulama. Selalu memandang orang itu negatif aja gitu loh. Mengendaki kebunya orang ndak mengendaki kebaikan. Terus pandangan matanya negatif thinking terus, ndak positif thinking. Itulah yang disebut tidak hajin. Hajin itu lembut kepada sesama manusia, tidak mudah melaknat, mengendaki kebaikan, gitu loh Bu. Nah, terus apa niku wau? Selalu memandang manusia itu lebih cenderung pada sisi-sisi positifnya. Ainu gitu, bukan ainu sukti. Niku jenenge hayin. Oh niki atine manuk niki, ya. Lho, sing diarani rifkun lembut yang manungsa niku layin. Lajin niku napa, Pak? Lajin niku lembut dalam komunikasi, dalam tutur kata maupun sikap. Niku jenenge lajin. Makanya Nabi Musa nalika diperintah pergi kepada Fir'aun, itu perintahnya hendaklah mengucapkan qaulan layyina. Nggih, surat Toha ayat 43-44. Fadhaba ila Fir'aun, kamu Musa dan Harun berdua pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena si Fir'aun sudah bersikap melampaui batas, faqulalahu qaulan layyina. Nggih, katakan, bicaralah kepada Fir'aun qaulan layyina, bicaralah dengan bicara yang baik, yang santun, yang lembut, ojo kasar-kasar yang Fir'aun. Itu loh maksudnya. Ya, jadi hati berarti burung itu rifkun lembut yang menungso niku lajin Bu, di dalam ngomong niku lajin, boten kasar, ngoten lho, boten ya wis pokoke gitu loh Bu. Dan ini dicontohkan langsung oleh Allah. Allah sendiri kalau manggil para pendosa, bayangkan manggil pendosa loh Bu. Surat Az-Zumar 53 itu apa bilang, para pendosa, ya ayyuhal mujrimin. Masa gitu? Kan enggak, ya ayyuhal mujrimun gitu. Para penzina itu enggak. Bahkan orang yang banyak dosa di surat Az-Zumar Allah memanggilnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Loh, Allah itu seolah-olah ngasih isyarat ngene lho, nyang wong akeh dosane ae aku sik ndelok ya ibadi, hambaku. Lah halus itu. Halus sekali, itu contoh. Jadi kita pun bahkan mengingatkan orang yang keliru itu, pakailah layin, kata-kata yang sifatnya layin. Itulah sikap rifkun, lembut. Orang berarti burung, bukan berarti lembut itu tidak mengingatkan orang lain Bu. Yang bengkok ya boleh kita luruskan, neng carane piye,
Nabi itu ketika ada badui kencing di masjid, itu tidak langsung dilokno. Nggih? Pernah dengar kisahnya badui kencing di masjid? Nguyo di masjid. Pripun Nabi? Wah, kurang ajar kowe. Nguyo di masjid, kepuye? Mboten nggih? Geneng nosik. Geneng sok engko nek wis mari baru disiram, baru wong dikandani. Mboten awak dhewe. Di masjid wong salah parkir kae diwilok-wilokno. Nggih. Berarti burung ndak begitu. Padahal ndak sampai kencing di masjid, cuma salah parkir dilok-ilokno. Ya. Parkir segena. Oh sudah ketoi, medang kancane iki. Bu, ya jangan gitu, Bu, ya. Iya, jenengan kalau punya karyawan, ya keliru. Apa ndak oleh dilengno, Pak? Ya oleh dilengno, cuma lain. Jangan dipermalukan, jangan dijadikan tontonan. Panggil ke ruang, sembunyi-sembunyi. Penggaweanmu iki sakjane bener, sakjane kowe iki nyambut gawe wis apik, tapi masalah iki keliru. Ya, sesuk meneh aja dibaleni ya. Gitu kalau punya karyawan, jangan mentang-mentang ibu bos majikan, karyawan keliru. Ya bukan nganu kembang nih. Wah, aku wis bayar di depan orang banyak. Orang itu punya harga diri gitu loh, Bu, maksudnya, Bu. Lajin itu sikapnya itu lah. Anu yang kata-katanya itu dia tahu, tidak blaming, tidak ngapa nggih, ya seperti itulah. Ya, bahkan ketika bentuk Ka'bah sebetulnya yang keliru sekarang itu tidak dikembalikan ke bentuk asal. Ka'bah itu kan bentuk aslinya tidak seperti ini, toh, Bu. Pucuknya kan melengkung ini, tapi Nabi itu bilang gini sama Aisyah. Aisyah, sebetulnya Ka'bah itu bentuknya tidak begitu. Aku pengen sebetulnya mengembalikan lagi bentuk Ka'bah itu seperti asal. Tapi karena kaummu baru lepas dari kesyirikan, ya sudahlah. Ya, itu saking lembutnya Nabi itu, rifkunnya Nabi gitulah. Sampai sekarang bentuknya Ka'bah ya kota itu. Sebenarnya kan tidak begitu ya, Bu ya. Bentuk Ka'bah itu pucuknya melengkung situ, bukan licin, bukan kubus ya. Aslinya zaman Nabi Ibrahim, pintunya 2. Pun itu contoh ya. Rifkun. Nah, jadi lembut, lajin. Lajin di dalam kata-kata juga lajin di dalam sikap. Jadi ndak dididik nyepak banting gitu loh, Bu. Mau kucing sepak gitu, Bu. Bu mangan, sepak kucingnya, dibuak, dibalang cebok dan seterusnya gitu loh, Bu. Itu jenenge ndak lajin, ndak lembut gitu lah. Bahkan nyembelih saja kita disuruh lembut. Fa'idza dzabhtum fa'ahsinu dzabha. Kalaupun kamu menyembelih, lakukan secara ihsan. Sikap orang yang rifkun, layin, atine koyo atine manuk, niku mbeleh petek ae ku rifkun, Bu. Lembut ihsan. Mboten anu niki mboten kucing di serampang, ya disepak, ya. Apa-apa golek ya apa-apa titik diuncalno, dibanting gitu. Ya. Pegel titik lawang digebrok ya itulah namanya tidak lajin itu. Sikapnya itu tidak anak salah didik ditempeling, anak salah didik ditempeling monggo tangan, padahal hati anak yang terluka itu tidak akan sembuh sampai puluhan tahun kadang-kadang itu ya, Bu ya. Kemudian Nabi menyebut bentuk lembutnya orang kepada sesama itu koribin. Apa, Bu? Koribin tadi nggih? Hayyin layin koribin iku mung senyum, grapyan, dijak omong ku nyenengno. Makanya diarani korib manane cedhek. Napa wong kepengin cedhek gitu lho, Bu. Nek omong ndak jaluk menangi dhewe, ya. Terus yo ndak anu gitu loh. Itu namanya apa? Korib. Dadi muka senyum, ya ramah, penuh empati, omongnya enak nek anu gak menangi dhewe ya. Upama wong mlaku ku sisian kan ono aja omong anu nek, Bu. Yang berikutnya sahlin. Apa, Bu? Sahlin iku maknane gampang. Ya napa Pak tiyang sahlin niku? Sahlin niku gampang. Sahlin apa? Sahil. Jadi sikap hati burung itu yang satu, yang pertama disebut apa, Bu? Rifkun. Apa? Rifkun. Rifkun niku lembut. Lah lembut iki ana nyang Allah, ana nyang manusia. Lembut yang manusia iki hayyin.
Layin. Napa? Qoribin. Terus? Sahlin. Iki wis mari. Sahlin apa, Pak? Sahlin itu cenderung sama orang lain itu memudahkan. Sahlin itu mudah. Memudahkan orang lain, tidak suka menjadi sebab susahnya orang lain. Di dalam hadis itu Nabi menyebut rahimallahu abdan samhan idza baha samhan idza istarau samhan idza qada samhan idza iqtada. Jadi Allah itu sayang sama orang yang bersikap samhan, samaha, sahl itu mempermudah orang baik dalam segala hal, yo menjual, yo membeli, yo ngutangi, yo waya nagih utang. Itu kata Nabi itu. Sikapnya itu, Bu, cenderung mempermudah orang lain dan tidak suka menjadi sebab tambahi susah wong. Misalnya wayahe nagih utang, niku nek wong sing samhan tadi, samaha tadi, wong sahl itu gini, Bu. Misalnya ada orang ya punya utang sama sampean 10 juta. Terus habis itu wayuk ini nyaur, wis suwe gak nyaur. Wonge ketipu wong dia kali wong, duwike entek, susah dhek ndak iso nyaur. Niki nek wong sahl, wong niki wong gampangno niki. Samhan idza tado nagih utange niku sahl niku ngene, Bu. Nek wong sahl itu, Bu, atine koyo atine manuk iki, Bu. Ya wis cekne wong sampean oleh musibah ya cekne wis nyaur sak isone, sak ilinge wis. Oh, sak ilinge. Ndak sak ngenteni keadaannya memungkinkan. Wong sampean kondisine ngene. Ngono lho, Bu. Iku jenenge wong kaya atine manuk. Ngono. Lah nek wong ndak sahel iku ngene, Bu. Ya ndak wong sing ketipu awakmu. Pokoke aku ndak pokoke dhuwitku ya kudu balik. Kok ndak aku. Lho, iku jenenge napa, Bu? Sahal. Apa mboten sahal niki? Jadi kalau orang memudahkan itu dia akan cenderung supaya orang itu tidak tambah susah. Nek iso tak gampangno apa tak sulitno. Gitu loh, Bu. Kalau dia pun jadi seorang petugas di loket pemerintahan, dia akan cenderung memudahkan orang. Yang aslinya orang harus melakukan 10 upaya, kalau bisa saya lakukan 7, kenapa tidak saya lakukan 7? Itu loh, Bu, itu sikap sahel jenenge iku. Gak ditambahi wong mestine 10 malah jadi 11 itu enggak. Jadi cenderung dimudahkan gitu loh. Nek jadi dokter misalnya, kalau saya bisa memudahkan dia, kenapa saya harus mempersulit? Kalau saya dan segala hal itulah yang disebut sikap sahel itu ya. Jadi yang pertama niku napa? Yang disebut ati burung niku atine rifkun, lembut yang Allah ya lembut yang manungsa. Cuma lembut yang manungsa niki nggih tantangane gede, Bu. Gak gampang. Sebab apa? Ada tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal, Pak, ada kondisi di mana kadang kesadaran kita itu menurun. Kesadarannya itu menurun, drop. Apa, Pak? Waya wetenge luwe. Ngamuk. Waya payah. Diuji bertubi-tubi akeh masalah. Tepak ada tekanan, under pressure, misalnya target pekerjaan. Gitu ya. Misalnya, waduh kurang sak menit jam mulang waktu materi di rumah itu kan berada di bawah tekanan, Bu, itu, Bu. Wah, itu kerja target belum sekian. Itu namanya di bawah tekanan. Bisa juga dalam keadaan PMS, menstruasi. Orang dalam faktor-faktor itu kesadarannya itu menurun, Bu. Dia sensitif, cenderung reaktif. Wah, ini ujian ini untuk bisa bersikap rifkun tadi, layin, hayyin, qoribin, sahlin. Ini betul-betul diuji ketika orang dalam kondisi kesadarannya itu menurun. Pak, piye carane waktu kondisi begitu? Kalau sampean sudah masuk dalam zona itu, mulailah sudah sadar sejak awal bahwa saya dalam kondisi rentan. Langsung bangun tekad, ya apa, aku kudu gak ngamuk. Gitu loh, Bu, maksudnya, Bu. Misalnya gini, sampean kondisi luwe, atau kesel lah mulai kerja. Misalnya saya pulang kerja, mulai kan kesel, Bu, ceramah sedino. Niki wis dibangun konsepnya. Saya kesel, dalam kondisi kesel, aku ndak kena kesalahan nih. Ya Allah, umpama ana apa-apa, bismillah. Ya Allah, aku nyuwun, bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, njaluk aku tawakal, usahaku pasrah teng Allah. Mboten enten daya saliyane Allah. Tak usahakno mboten ngamuk.
Berarti sejak awal di kono Bu, dibangun kesadarannya. Jadi kok mulai iya yo aku wis sadar rentan itu. Gitu Bu. Nah, kalau tidak dibangun dulu, itu biasanya begitu. Nah, rentannya kita untuk bersikap rifkun terhadap sesama itu juga bisa muncul dari faktor eksternal. Awak dhewe sakjane wis rifkun, tapi orang lain temen-temen gregetno. Nah, itu ana Bu, pancene. Kalau gitu gimana Pak? Yo ilingo gedhe ganjarane. Sudah begitu Bu. Misalnya awak dhewe sakjane wis lembut, tapi jenenge ngrumat wong loro Bu, wong loro kan gregetno to Bu. Hah? Hah? Waduh, wis kasane. Jane awak dhewe wis ndak kurang-kurang ribut. Hayin, layin, koribin, salin. Lah tapi jenenge ngrumat wong loro ya. Lah wong loro iku nemen nyocote Bu. Nemen. Nggih. Waduh, diuji temen pancene. Di situ diingat lagi, ya Allah, eling aku kayak wong ninjo wong loro ae lho. Ganjarane didongakno 70.000 malaikat. Iku mek ninjo wong loro. Nggih, ninjo wong loro didongakno 70.000 malaikat. Jere Nabi koyok-koyok ana ndek tamane swarga sampai muli. Lah iku wong ninjo Bu, dudu wong rumat. Eling maneh ya Allah, mosok kate tak rusak amalku kanggo ngene-ngene iki. Bah wis tak kuat-kuatno. Lha ngono Bu. Dadi dieling maneh. Dadi dalam kondisi-kondisi itu kita harus mampu menahan sikap supaya bisa tetap konsisten rifkun, tetap ndak emosional, ndak lost control. Ah itu Bu ya. Wes. Tuh, jadi satu manusia berhati burung niku lembut. Napa Bu? Lembut. Lembut iku dudu berarti ndak oleh ngamuk. Ya ono kalane wong kudu ngamuk ta Bu. Cuma ngawuke iku ndak lost control gitu loh Bu maksudnya ya. Ono garisane lah ngamuke. Yang kedua, yang disebut hatinya burung kata Imam Nawawi, hatinya itu waspada dan takut terhadap sesuatu yang bakal membahayakan dirinya, yaitu maksiat dan dosa. Sama tinggali manuk. Manuk itu waspada Bu. Beda kali sapi kali wedhus. Kalau kambing, sampean pedheke teko mburi, gak iso mlayu. Ada kambing. Paham kambing? Kambing ini lho. Sampean cedheke teko mburi kate sampean cekel, mlayu wedhus niku. Mboten. Njajal burung. Burung ana gunung, pedhok ono, langsung miber. Jadi dia itu sangat peka, sangat waspada terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, yang membahayakan diri itu apa? Maksiat dan dosa-dosa. Karena itulah yang akan mencelakakan manusia sesungguhnya ketika manusia nanti harus menerima azabnya Allah. Lah, ati koyo atine manuk niku, selain tadi yang nomor satu lemah lembut, yang kedua niku atine niku Bu, sensitif, peka, waspada, yang barang-barang ngono niku lho waspada Bu. Transaksi jual beli nih. Ngene iki oleh pun ndak yo? Kok Mas ndak oleh? Takon sih aku tanya Pak Usman, kok ndak oleh? Duh, siap. Iki jenenge atine manuk, gitu Bu. Iki halal apa ndak yo iki yo? Ndak, pas ndak oleh. Iku jenenge atine manuk. Nek ati dudu atine manuk iku, Pak. Haram-haram didik ndak apa-apa wis. Iku jenenge dudu atine manuk, Bu. Ndak peka, ndak waspada. Nek atine manuk niku kait ono langsung melayu deh, langsung ngedoh. Itu hatinya manuk gitu loh. Nyetel TV, kok ono tayangan ndak beres itu langsung dipateni, langsung dileh. Gitu Bu. Ndak sik apa iki rek? Ndak ngono. Dadi langsung melayu kaya manuk iku gitu. Apa iki? Aduh, kamu ada pateni. Ndak sik apa iki? Ah iku dudu atine manuk gitu loh. Kata para ulama itu. Jadi hatinya bersegera kabur, menjauh ketika ada potensi yang membahayakan dirinya yaitu maksiat. Dia takut, ya. Kaya wedine manuk iku. Takut ya opo nek amalku pas ndak diterima. Gara-gara ngene nglakoni dosa, kok pas amal-amalku gara ndak ditampa. Gara-gara nglakoni ngene, maksiat ngene, engko pas aku ki malih sanga kate nglakoni ibadah. Engko pas rezekiku mampet, yo rezeki dunya ndak, rezeki anak sing saleh, rezeki ilmu, engko pas dimampet nang Gusti Allah. Ndak wis ado wedi aku. Lha iku artine manuk. Ngono lho Bu, maksude wedi, gampang wedi dhek.
Itu maksudnya tuh ya apa ya aku wedi aku pas nglakoni dosa enak-enak pas ngene pas moko dijupuk ojo-ojo dijupuk nyawaku nyang Allah. Lagi mangan durung tek kate 20 sing dipangan barang haram pas mati aku. Aduh, pas ngene kok ya aduh ndak wis. Gitu loh, Bu. Iku artine manuk kata orang ulama itu, ya. Artine manuk, ya. Jual beli ngene iki ya apa ndak oleh kek kok pas supaya ngene pas awak mau mati blaen iki ndak wis ndak. Niku artine manuk. Nah, yang kedua, hatinya itu waspada, peka terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya. Dan yang ketiga, yang disebut hatinya burung itu adalah penuh dengan tawakal. Penuh dengan apa, Bu? Tawakal. Jadi kita takut ya, takut maksiat. Yang ketiga niku napa? Tawakal. Ini sebagaimana disebut dalam sabda Nabi untuk menggambarkan sikap tawakal seorang mukmin itu dikonotasikan dengan tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkul, seandainya kamu memiliki sikap tawakul sebenar-benar tawakal kata Nabi itu kepada Allah, ya, la razaqnakum kama yarzuqut thair, kamu akan diberi rezeki oleh Allah seperti halnya Allah memberi rezeki seekor burung. Takdu khisoma, dia keluar dari sarangnya pagi dalam keadaan lapar, ya, taruhu bitonan, pulang kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Padahal kan tidak tahu kemana harus mencari makan burung itu. Tidak pasti juga di tempat yang dituju masih ada makanan apa enggak. Gitu loh, Bu. Tapi tawakalnya burung juga tidak berdiam di sarang. Dia terbang meskipun juga harus menempuh jarak ribuan kilo. Dadi tawakal iku ya ikhtiare kaya manuk ya miber ning atine sumende teng Allah. Apa efeknya, Pak? Banyak wong nek nemen tawakal kok tawakale manuk, ya dhewe tetep usaha to, Bu. Ya kerja to, ya pateng to. Tapi dia yakin, oh ngono, Bu. Siji, nek rezekiku Allah sing paring. Gitu, Bu. Mongko atine ndak dengki nek ana pinggire buka warung. Wong nek atine susah ana pinggire buka warung, iku berarti tawakale sik kurang sakjane. Padahal masih golong minyak nopo. Gak ana wong iseng-iseng jatah njupuk jatah rezekine sampean. Sakjane itu lah. Lha wong nek wis ilang tawakale ana pinggire saingan muncul, wis ndak tenang niki wis. Buat tenang bingung wis gonjang-ganjing wis. Padahal masih kuno golong minyak nopo, mboten saged mundhut jatah rezeki sampean. Ya, cek meneh, jatah rezekine wong lak dhewe-dhewe to. Nglakoni angel kuwi atine manuk. Tawakal. Orang kalau tawakalnya besar tidak akan menghalalkan segala cara. Masih aku nyungsang jembalik nang Allah ndak dikei kate opo? Ndak wae ndak nemen-nemen, ndak sampe tak kewangi nerak-nerak sing haram. Wong kabeh wis dijamin yang Allah. Aku makan dermot diuji tok carane kan ngoten. Niku jenenge ati tawakal. Nggih mboten serakah nemen-nemen. Niku ati efeke tawakal. Mboten meksa Gusti Allah. Waktu bunga ngati mboten tawakal niku meksane Gusti Allah ku. Meksane Gusti Allah. Apa meksa. Tawakal ya semende yang Allah. Lah wis didum sakmene kate apa yang Allah gitu. Ini mboten tawakal niku cenderung meksa ning donga. Meksa. Ya macam-macam. Ya Allah, jadikanlah ia jodohku. Kalau ia engkau takdirkan jadi jodoh orang lain, jadikanlah orang lain itu diriku. Lah itu jenenge meksa yang Gusti Allah. Nek ndak meksa ku ndak ngono. Meksa ku ngene, ya Allah, kalau ia yang baik untukku, dekatkan, mudahkanlah untukku. Berkahi ya Allah. Kalau dia jelek untukku, jauhkanlah, hindarkan, ganti dengan yang lebih baik. Kan mangkul gitu. Iku jenenge ndak meksa yang Gusti Allah. Meksa yang Gusti Allah. Jadikan ia jodohku ya Allah. Kalau engkau ia jadikan jadi jodoh orang lain, jadikanlah orang lain itu diriku. Lah iku jenenge meksa. 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 Jenenge ndak tawakal teng Allah, mboten sumende ya. Ya Allah, kok teman-teman saya Allah kok ngene saya ya Allah, mbok ojo ngene po ya Allah. Ya apa lah ditakdir ngono lho kate piye. Ya. Tawakal. Nah, inilah apa namanya yang disebut apa Bu?
tawakal ya. Tidak berarti harus berhenti usaha karena burung tetap terbang ya. Orang yang berhenti usaha itu mencela syariat yang memerintahkan kita untuk tawakal. Nah, tapi nek mboten tawakal niku termasuk menodai tauhid ngoten nggih. Sakjane tauhide kurang. Pun Pak, bagaimana carane supaya duwe ati kaya atine manuk? Kok angel temen Pak yo Pak yo. Dirungok-rungokno. Ketoke gampang Pak mlebu swarga wong sing atine kaya atine manuk. Piye carane? Caranya nomor 1 riyadhah. Apa Bu? Riyadhah ya apa? Latihan. Siji napa? Ya sapa? Yang mana? Yang tawakal. Itu tawakal tadi sudah itu ya, tawakal. Jadi yang disebut berhati burung satu apa? Lembut. Lembut ya yang Allah ya yang menungso ya. Oh, takut. Terus apa? Tawakal. Nikulah yang disebut berhati burung afidatu khair. Nah, piye Pak carane ben iso duwe ati kaya atine manuk? Nomor 1 tipsnya kata ulama 1 riyadhah. Riyadhah niku napa Bu? Latihan. Itu Jawa ngarani tirakat ya. Latihan. Gini lho Bu, contoh Bu, contoh. Jenenge riyadhah ku ngene. Jajal aku 20 dino njajal iso ndak aku ndak ngamuk. Ah, ngono Bu. Iku jenenge kudu latihan ngono Jawa. Riyadhah jen latihan ya Bu ya. Iso tak? Jajal ya 20 dino. Iso ndak aku dadi wong sing atine kaya atine manuk. Sing jare Pak Usman kono ana wong posting ngene aku selalu baik. Oh ngene. Ngono lho. Jajal kono ana wong ngene aku iso ndak mandare diparingi sadar. Jajal ndak iso ngono. Jajal nek pegel aku ndak nyepak kucing ndak nyepak apa jajal. Jajal lho iku di jajal aku. Nek 20 dino kaboten Pak, ya 10 dino gitu. Pak 10 dino kaboten Pak. Ya sedina isuk sampai sore wae poso ngene iki. Sampeyan kan Senin Kamis poso. Ya jare aku poso. Poso iki ndak poso mek ndak mangan ndak ngombe tok. Aku sedina iki jajal ndak ngamuk kah? Jajal iso ndak poso aku ndak isuk sampai sore. Oh, iku jenenge riyadhah Bu. Jajal sedina iki wis. Lah nanti kalau biasa begitu seminggu 2 kali, lama-lama apa Bu? Ya diharapkan terlatih atau mengurangi. Ya, mengurangi hatinya yang bukan seperti hati burung itu ya. Ya mungkin angel 100%, tapi yang jenenge wong latihan ya Bu ya. Ya nek 20 dino Pak ndak kuat Pak. Ya 10 dino ndak kuat Pak ya sedino ayo poso Senin Kamis ngene iki. Isuk sampai sore sampean latih. Jajal sedino iki. Aku ndak mangan ndak ngombe tok aku. Tak jajal aku. Rifkon aku dino iki. Isuk sampai sore kudu rifkon, kudu tawakal, kudu wedi jajal. Iso ndak aku sedino iki. Wedi iso ndak aku ndak ngamuk yang bojoku sedino iki wis tak jajal isuk sampai sore gitu. Niku jenenge dadi waktu napa niku? Waktu ana kuda niku napa Bu? Iku eling maneh ya Allah, atine manuk aku tak dadi ati manuk ae wis gitu. Sabar ati manuk gitu ya. Iya. Waduh. Iya. Itu sama kalau begitu sama seperti orang membangun kota susah payah lalu dia sendiri yang merobohkannya. Nggih. Dadi wong poso ya bangun kota to Bu, wis capek-capek bangun kota kok dirobohno dhewe, nggih. Nah, kan didapatkan sedapat mungkin kota itu tetap ada dan berdiri. Berarti ngoten. Kemudian tips kedua, muakobah gitu Mas. 2 riyadhah, 2 muakobah. Muakobah. Napa sih Pak muakobah iku? Menghukum diri sendiri kalau melanggar. Mau latihan ya Bu ya? Isuk sampai sore aku ndak ngamuk wis. Masih bojoku gregetno aku ndak ngamuk. Poso lah. Ternyata wis ngono wis riyadhah ngono. Lah kok beduk-beduk panas-panas ngelak-ngelak bojo nggarai. Oh, metu sungune misalnya. Berarti nglanggar ya Bu ya? Nah, kalau nglanggar hukumlah diri sendiri. Carane Pak, ya sedekah 1.000 ngono. Aku pokoknya nglanggar sampai ngamuk dina iki, aku tak sedekah 1.000. Wah, ngono Bu. Nek kesuk sing nglanggar maneh, buat tak 200.000 lho ngono Bu. Dadi iku latihan, dadi begitu sampean kok awan aduh, kalau satunya kuat-kuat ya gitu. Pak ada contohnya tak Pak begitu Pak? Lo ada.
Umar bin Khattab itu metodenya membersihkan hati itu caranya seperti itu. Jadi dia riyadhah. Aku bisa main kuat dak. Kon ngelanggar, awakku dhewe tak hukum. Suatu ketika pernah dia konsisten menjaga supaya tidak ketinggalan takbir bersama imam. Suatu ketika melanggar itu. Dapat ndak sembahyang asar niki telat gara-gara nyambang sawai, nyambang Tegale lho, Bu. Tegal iki waduh kok mau apik temen ya Allah. Alhamdulillah. Panen rasane. Jarine Umar sampai akhirnya telat sembahyang asar. Dihukum dirinya sendiri. Apa? Disedekahno iku kebone. Iki hukumane iki. Hukumane Tegale sawahe disedekahno. Ngoten. Ya awak dhewe ndak usah hukumane nyodakono Tegal, ndak usah. Sedekah 100.000. Aku nek dina iki sampai nyepak kucing gara-gara pegel banting piring, wis aku sedekah 100.000. Gitu loh. Aku nek kok nukari bojo nek digarai, aku sedekah 150.000. Ya Allah. Nah, niku adalah bentuk latihan-latihan agar kita bisa melatih jiwa itu supaya memiliki hati yang lembut, yang takut dan bertawakal sebagaimana hatinya burung. Sebagai penutup ingin saya katakan, kalaulah selama ini kita menganggap orang masuk surga itu hanya lewat zikir, lewat sholat rawatib, lewat sholat malam, dan ibadah-ibadah mahdhur. Ternyata hadis ini juga menunjukkan orang bisa masuk surga, bisa jalur dari lewat akhlak. Ibu nggih? Lewat ibadah sosial. Mongko kanggo awak dhewe sing rumangsa salat malame standar-standar, wiritane dikire standar, ngajine tilawahe standar. Masih ada pintu lain yang bisa dikejar, yaitu melalui ibadah sosial, melalui akhlak. Berusahalah menjadi manusia yang punya hati seperti atine burung. Ngoten nggih Bu nggih? Niki maknane hadis teng Sahih Muslim niki. Sampun cendak dawa-dawa. Sampun saya kira itu saja. Ada pertanyaan enggak? Hah? Sholat itu bulan Syawal. Oh iya, ya enggak ada Bu yang begitu-begitu Bu. Iya, sampeyan ndak tau krungu ya ndak usah wis. Nek ndek KWS iki ndak diterangno niku berarti ndak ono wis. Ngono mangken ya. Nek ndek KWS niki 30 jenis salat sunat pasti diterangkan semuanya. Bahkan yang masih diperselisihkan pun tetap diterangkan. Sembayang tasbih niku kan diperselisihkan. Pak terangno nek kene ndak tak bid'ahno, ana sing bid'ahno ana sing ndak. Lah nek sing diperselisihkan diterangno, nek sampai kula ndak nerangno berarti niku ndak ono kan ngaten. Nggih. Salat tasbih niku lho sing dibid'ahno sebagian kalangan. Teng mriki bakal tak terangno karena masih debatable. Nah, nek wis sampe mboten kula terangno, niku berarti ceritane pancene gak ono wis. Ngono. Pak sembayang nisfu Saban, Pak. Lho nisfu Sabane mungkin ono fadilahe, tapi sembayang nisfu Saban ndak ono. Pak Usman ndak tau nerangno. Pak Usman ndak tau nerangno iku berarti ndak ono wis. Ngono mangke beres wis. Ya. Beres. Pak Usman ndak nerangno, masa ndak ono iki. Oh gitu. Saya sih kan diingatkan istri saya sampai ngumpulin mekeng gitu. Salat Pak, salat kok hoe Pak, salat kafarah Jumat terakhir bulan Ramadan. Rasaku Pak Usman wis ngomong gak tahu nerangno. Jarene ganjaran iso menghapus pahala ngono. Pak Usman gak tahu nerangno. Lho nek pancen anu mosok kae Pak Usman sampai ndak weruh. Ndak percaya aku. Weruh Pak Usman jelas nek ngono-ngono kan ngono Bu, logikae. Ono iki jelas kok ono. Ngolbus sih bohong hoax. Gitu makan ya. Saya kira begitu ya Bu Kamulaya. Nah itu tadi. Jadi intinya itu memang tidak ada. Karena kalau ada pasti dijelaskan. Masa ada sesuatu yang begitu besar akan saya lewatkan untuk dijelaskan. Kan gitu ya Bu ya. Buku fikih salatnya ada 63 bab.
Nah, itu sudah saya susun, walaupun tidak dibagi di sini ya, karena memang sifatnya hanya mind mapping saja. Tapi di situ mulai dari awal sholat, sejarah pensyariatan sholat, keutamaan sholat, rukun sholat, sarasa sholat, detail. Sampai kalau ngaji yang hanya basic sholat, itu bisa 2 tahun tidak selesai. Lah nek wis kaya ngono detaile Bu, ya mosok kate kasus ana sembayang sing iming-iming ganjarane gede nek pencene ono lho, sampai saya luputkan dari pembahasan. Itu tidak mungkin. Kayak kemarin sholat sunah safar itu saya jelaskan karena memang ada gitu loh Bu. Nah, nanti sembahyang tasbih meskipun Ustaz di Al-Huda itu nanti membid'ahkan, nek kene tetep tak terangno sebab ada yang tidak membid'ahkan. Tapi nek kene wis ndak diterangno berarti gua ada wis gitu ya. Saya kira itu ya Bu ya. Ada lagi yang mau tanya? Monggo. Menjaga yang memang takut masalah kecil sebetulnya. Buang sampah itu kan ini mau dibuat peraturan satu rumah paling banyak 5 kilo misalnya. Kemudian kalau lebih, karena ini saya dimintai pendapat, ada yang catering Ustaz, sampahnya kan lebih banyak. Terus RT-nya itu masih muda, mau mengingatkan, terus tanya ke saya bagaimana caranya yang tidak tersinggung karena lebih dari itu. Terus misalkan yang saya lebih dari 5 kilo apa harus membayar tambah gitu loh Ustaz, maksudnya demi menjaga. Loh, akadnya itu gimana? Akadnya dengan pihak pengelola itu gimana? Misalnya kalau akadnya berbunyi batasan membuang sampah adalah 5 kilo. Lebih dari 5 kilo harus membayar biaya khusus. Kalau memang ada akadnya seperti itu kan jelas. Jadi akadnya harus dibuat supaya tidak ada pihak yang merasa dizolimi. Kan begitu ya Bu ya? Karena kalau akadnya tidak ada sejak awal loh Bu. Kan akad itu kan kesepakatan. Ini kesepakatan yang ini. Nah, kalau orang sudah tahu kan tidak merasa dizolimi. Tapi kalau tiba-tiba terus tidak ada akad terus orang bisa jadi merasa dizolimi. Kan begitu ya Bu ya? Nah, yang kedua aturan itu sendiri dipetani dulu apa memang itu bersifat relevan apa enggak gitu. Kalau memang relevan oke, akadnya dibuat, kesepakatannya dibangun. Kalau memang akad itu isinya relevan. Tapi kalau enggak relevan, yo dibuang lah. Kalau memang peraturan itu dianggap enggak relevan itu nanti opo anune engkau lebih didik ayo masuk. Nah itu kan duduk bersama kan begitu ya Bu ya. Oh iya, jadi akadnya dulu yang dibangun ya Bu ya. Orang kalau akadnya jelas itu kan enggak merasa dizalimi ya Bu ya. Sejak awal loh Bu maksudnya. Ini alasannya begini, bahwa batas tiap rumah tangga membuang sampah hanyalah 5 kilo, alasannya A, B, C, D, E. Maka kami sepakat membuat kesepakatan siapa yang lebih dari itu, dia dikenakan biaya khusus. Ada kata, tidak merasa didolimi orang. Ya, duduk bersama. Saya kira itu aja. Nggih, tenonge di lumano, omongnya di saya kira itu. Ada lagi? Tapi nek masalah coro-coro ngomongnya, yo aku yo gak iso ngajari to Bu. Itu kan teknis ya Bu ya. Teknis seperti kemarin. Karena dengan dosa maksudnya. Ya. Saya suruh memberi apa itu penyaran ke itu. Iya. Yang biasa lebih itu loh. Lah yo akadnya dulu disampaikan dibangun. Iya ya. Kemarin ada ibu-ibu malam-malam dari Yoso pergi ke Lumajang. Anaknya itu putrinya mengalami baby blues. Apa Bu? Baby blues. Terus aku bengi-bengi ditelepon. Ya tak jawab. Kalau datang ke rumah saya sebagai tamu, ndak mungkin tak tolak. Masa tamu ditolak? Kan ndak mungkin. Jam piro wae masih jam 10 bengi ya tak pompong teko Yoso Wilangun. Tapi nek aku dikongkon ngekeki solusi, itu kan salah alamat Bu. Wong aku duduk psikolog gitu loh Bu. Mosok ustaz menguasai sembarang hal. Anakku baby blues, ya apa ustaz carane? Lho, itu kan bidangnya Dokter Aisyah Dahlan, duduk Ustaz Adi Hidayat, duduk Ustaz Abdul Somad, gitu loh maksudnya itu. Ustaz itu ngajar fikih, Ustaz itu ngajar akidah, kan begitu ya Bu ya? Iya, jadi salah juga kalau misalnya meminta saya memecahkan semua masalah. Ya apa Ustaz carane putri saya mengalami baby blues. Loh, itu bagiannya psikolog sih, itu bagianku. Maka kalau sampean datang ke rumah saya untuk bertamu,
Ya saya tampung, ya tak jamu, ya tak rungokno keluhane sampean, curhate sampean. Tapi nek njaluk solusi, ya mumpung aku dudu ahli psikolog. Kan gitu. Masa ustaz tak tahu sembarang kan ya ndak ono bidange. Iya kan? Iya, ketika ngitung matematika ya gak iso kan gitu. Wis ono bidange. Saya kira itu ya, Bu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ndak ada. Ndak ada. Ya diingat-ingat Bu bahwa ada hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan sebuah amal, bahwa bersihnya hati, kebaikan hati, ibadah sosial dan ibadah akhlak itu juga bisa mengantar manusia ke dalam surga, yang Nabi mengkonotasikan dengan istilah orang yang hatinya seperti hatinya burung. Ditulis di omah sing gedhe, mulai dina iki aku berusaha duwe ati kaya atine manuk. Sampun nggih, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.